Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mazhab Copenhagen dalam studi hubungan internasional. Mazhab Copenhagen atau Copenhagen School merupakan salah satu aliran dalam studi hubungan internasional yang berfokus pada isu keamanan atau security studies. Mazhab ini mulai berkembang sekitar akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Kemunculan mazhab ini dilatar belakangi oleh perubahan situasi politik internasional setelah Perang Dingin. Pada saat itu, banyak akademisi merasa bahwa konsep keamanan yang hanya berfokus pada militer sudah tidak lagi cukup untuk menjelaskan berbagai ancaman global yang muncul. Ancaman tersebut tidak hanya berupa perang, tetapi juga ekonomi, lingkungan, identitas sosial, hingga terorisme. Latar belakang munculnya mazhab Copenhagen lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu perubahan kondisi dunia internasional pasca Perang Dingin. Namun, ada juga faktor internal dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, yaitu ketidakpuasan terhadap teori realisme yang terlalu menitik beratkan pada negara dan kekuatan militer. Mazhab ini berkembang melalui pemikiran beberapa tokoh penting, seperti Barry Buzan, Ole Wevers, dan Jaap de Wilde. Mereka terkenal melalui konsep sekuritisasi atau securitization. Gagasan utama mazhab Copenhagen berfokus pada bagaimana suatu isu dapat dianggap sebagai ancaman keamanan. Menurut mereka, ancaman keamanan tidak selalu nyata sejak awal, tetapi bisa dibentuk melalui pidato, pernyataan politik, atau wacana yang disampaikan aktor tertentu kepada masyarakat. Konsep ini disebut sekuritisasi. Sekuritisasi terjadi ketika seorang aktor menyatakan bahwa suatu hal merupakan ancaman besar sehingga membutuhkan tindakan khusus atau luar biasa. Mazhab Copenhagen juga menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya terbatas pada militer. Mereka membagi keamanan ke dalam beberapa sektor, yaitu pertama, keamanan militer yang berkaitan dengan pertahanan dan ancaman perang. Kedua, keamanan politik yang berkaitan dengan stabilitas negara, ideologi, dan pemerintahan. Ketiga, keamanan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya, perdagangan, dan kesejahteraan negara. Keempat, keamanan sosial atau society security, yaitu berkaitan dengan identitas budaya, bahasa, dan agama masyarakat. Dan kelima, keamanan lingkungan, yang berkaitan dengan kerusakan alam dan kelangsungan hidup manusia. Konsep mazhab Copenhagen dapat dilihat dalam berbagai kasus internasional. Salah satu contohnya adalah perang melawan terorisme setelah peristiwa serangan 11 September. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa terorisme merupakan ancaman besar bagi keamanan nasional. Karena dianggap ancaman serius, pemerintah kemudian mengambil berbagai kebijakan luar biasa, seperti meningkatkan pengawasan, operasi militer, dan pembatasan keamanan. Dalam kasus ini, terorisme mengalami proses sekuritisasi. Contoh lainnya adalah isu pandemi HIV dan pandemi global lainnya. Awalnya, masalah kesehatan hanya dianggap isu sosial biasa. Namun, ketika negara dan organisasi internasional mulai menyebutnya sebagai ancaman keamanan global, maka isu kesehatan berubah menjadi isu keamanan internasional. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi contoh penting. Saat ini, banyak negara menganggap kerusakan lingkungan sebagai ancaman terhadap kehidupan manusia dan stabilitas dunia.
Karena itu, isu lingkungan masuk ke dalam sektor keamanan menurut mazhab Copenhagen. Kesimpulannya, mazhab Copenhagen memperluas makna keamanan dalam hubungan internasional. Keamanan tidak lagi hanya berkaitan dengan perang dan militer, tetapi juga menyangkut ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Melalui konsep sekuritisasi, mazhab ini menjelaskan bagaimana suatu isu bisa dianggap sebagai ancaman melalui proses wacana dan kebijakan politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.